Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Isfiana Fatmawati, mahasiswi Universitas Wahid Hasyim, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerjasama internasional. Mari kita simak sama-sama presentasi kali ini. Kita mulai dengan pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan secara umum sebagai kerjasama yang melibatkan negara-negara yang ada di seluruh dunia maupun sebagian besar negara yang ada di dunia. Kerjasama internasional ini dilakukan oleh antar negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta kepentingan lain. Nah, biasanya kerjasama internasional ini diwakili oleh para aktor-aktor yang menjadi perwakilan negaranya masing-masing. Nah, sekarang tujuan kerjasama internasional. 1. Mempererat persahabatan. 2. Menciptakan perdamaian dunia. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Memperluas tenaga kerja. 5. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. 6. Untuk melengkapi kebutuhan negara. Dan terakhir, untuk mencegah terjadinya konflik. Kemudian ada macam-macam dan bentuk kerjasama internasional. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi mengenai ibadah haji. Yang kedua, kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Contoh dari kerjasama multilateral yang pertama adalah NAFTA, yang kedua WTO, yang ketiga IMF, dan masih ada beberapa contoh kerjasama multilateral lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kerjasama regional. Pengertian dari kerjasama regional sendiri adalah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Tujuan dari kerjasama regional adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Contoh dari kerjasama regional yang pertama adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Yang kedua, hubungan komisi oleh PBB di kawasan Asia Timur, Eropa, serta Amerika. Selanjutnya, dampak positif dari kerjasama internasional dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah 1. Memperluas lapangan kerja. Yang kedua, terjadinya alih teknologi. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi dan daya tawar internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif kerjasama internasional di bidang ekonomi. Setelah tadi sudah dampak positifnya, sekarang ganti dampak negatif. Yang pertama adalah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. 4. Meningkatnya pengangguran. Dan yang terakhir, mundurnya perusahaan dalam negeri. Contoh kerjasama internasional negara Indonesia. Indonesia dengan Singapura. Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama di berbagai bidang. Misalnya Indonesia mengekspor minyak mentah, timah, gas alam, sayur-sayuran, daging, dan kayu lapis ke Singapura. Sementara itu, Indonesia juga bekerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dalam pertahanan dan keamanan, Indonesia, Malaysia, dan Singapura saling menjaga Selat Malaka, karena Selat Malaka merupakan lalu lintas laut internasional. Dalam perdagangan, hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura membentuk kawasan segitiga emas yang terkenal dengan nama Sijori, Singapura, Johor, dan Riau.
Selanjutnya, kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia pada pemerintahan Presiden SBY dengan Singapura bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateralnya. Pemerintah mengadakan kerjasama dalam bidang pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kontrak terorisme. Perjanjian tersebut dibicarakan pada tahun 2006, di mana Presiden SBY berkunjung ke Surabaya dan membahas perjanjian tersebut. Selain bergabung bersama-sama dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kedua negara ini juga bekerja sama dalam bidang sosial. Seperti jika ada bencana alam di salah satu negara yang bekerja sama ini, maka negara-negara ini akan membantu satu sama lainnya. Contoh kerjasama internasional yang kedua adalah Indonesia dan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan keamanan. Kerjasama yang menonjol adalah di bidang kebudayaan. Pertukaran acara televisi pernah dilakukan antara kedua negara. Misalnya, Titian Muhibah dan Senada Seirama. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memberantas gerombolan komunis di bagian utara Kalimantan pada tahun 2009. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam bidang pertanian dengan membahas tentang pangan. Tujuan kerjasama tersebut yaitu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerjasama bilateral antara dua negara berbasis saling menguntungkan di bidang makanan, hortikultura, peternakan, agribisnis, dan bidang lainnya. Berdasarkan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama atau hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau bahkan lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk menguntungkan negaranya masing-masing. Dari kerjasama internasional ini juga bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif, tergantung kita menyikapi dan bertindak terhadap hasil kerjasama internasional tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.